Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar ya mengenai tentang keamanan dalam IoT dan resiko-resiko apa saja yang akan terjadi jika kita tidak mewaspadai tentang apa saja resiko yang terjadi jika IoT yang kita ciptakan atau yang kita buat tidak kita persiapkan dengan baik. Langsung saja mungkin penjelasannya resiko keamanan dalam IoT. Mungkin sama-sama kita ketahui jika kita tidak memiliki keterampilan yang cukup dalam mengamankan, maka baik itu dalam kekuatan password dan kerusakan hacking, hacker dan yang lainnya. Nah, perlu kita lakukan yang namanya pemakaian password yang kuat, update data yang terus-menerus, dan kita memakai beberapa alternatif lainnya yang akan kita bahas nanti. Mungkin ancaman keamanan yang umum pada IoT, yang pertama adanya serangan malware, kemudian pencurian data pribadi, yang ketiga yang sering terjadi serangan DDoS, Distributed Denial of Service, yang mana sama-sama dia mengunci sistem yang dari terdalam tadi. Untuk metode keamanan IoT yang sedang digunakan, metode keamanan IoT bisa kita pakai meliputi yang pertama enkripsi data, autentifikasi yang kuat, kemudian pemantauan jaringan dan pembaruan perangkat lunak secara teratur. Di mana hal itu tadi untuk mengurangi risiko serangan dari hacker atau phishing malware tadi ya. Kemudian untuk masalah teknologi masa depan untuk keamanan kita, perlu kita tekankan lagi enkripsi end-to-end untuk mengamankan data, di mana sistem autentikasi data, autentikasi ganda untuk akses yang lebih aman, pemantauan jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Nah, balik lagi fungsinya alat bantu ya, dia untuk mendeteksi, balik lagi ke kita bagaimana kita handal dalam menggunakan alat tersebut, bahaya yang mungkin terjadi. Nah, dalam IoT kan banyak ya kita menggunakan sensor. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengatasi jika sensor yang kita gunakan mengalami tiba-tiba serangan atau kerusakan dan lainnya, perlu kita pikirkan tadi. Bagaimana kerusakan pada sensor atau aktuator bisa mengancam keselamatan dan menyebabkan kerugian finansial. Pastikan semuanya terpasang, ada penutup jika diperlukan pada sensor-sensor yang tidak anti air atau sensor-sensor yang rawan jika terkena akan mengganggu daripada sensor itu tadi. Nah, kita juga harus tahu standar keselamatan yang harus dipenuhi. Pastikan peralatan sensor dan aktuator terpasang dengan benar dan terlindungi dari kerusakan, kebocoran, dan akses yang tidak diperlukan atau tidak sah. Tadi perlu kita lakukan pengamanan seperti pada sensor-sensor yang rawan, mungkin dia terciprat air atau sensor-sensor yang rawan tersenggol. Nah, kita perlukan untuk menutup dengan sesuatu yang supaya alat tersebut aman dari jangkauan. Nah, bagaimana sih kita cara memastikan keamanan? Pastikan instalasi sensor dan aktuator sesuai dengan petunjuk penggunaan. Nah, kemudian lindungi sensor aktuator dari paparan lingkungan yang tidak sesuai. Kemudian pastinya kita lakukan perawatan rutin dan pemeriksaan berkala untuk mendeteksi kerusakan dan keausan. Nah, teknologi yang dapat digunakan baik
sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak, sensor suhu untuk mengukur suhu lingkungan, aktuator elektromagnetik untuk menggerakkan perangkat. Nah, itu tadi sensor-sensor yang bisa kita gunakan untuk sebagai teknologi untuk kita mengcover uh, untuk mendeteksi keamanan pada IoT kita tadi. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.